Yesus sedang mengumandangkan, Yesus sedang memberitahukan bahwa dia menentang rasisme. Yesus menentang rasisme. Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu dengan saudara-saudari di dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Care Family Pekanbaru. Saudara-saudari bisa saling bersapa di kolom komentar dan juga bisa mengisi topik-topik doa supaya kami bisa mendoakan saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasih dan anugerah, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang minggu ini, sehingga saat ini kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami, urapi kami, sertai kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima dan menangkap maksud Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu lagi dalam ibadah bersama dengan kami. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama, merasakan jamahan dan lawatan Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan dikatakan, Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita patut bersyukur apapun keadaan kita saat ini oleh karena kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kita kehidupan yang kekal, sehingga kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kelak akan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita untuk kasih-Nya yang besar dan luar biasa bagi kita. Kasih yang begitu bersyukur kepada Tuhan dan tak berhenti bersyukur untuk kasih-Nya
yang luar biasa bagi kita. Kita memuji, memuliakan Dia. Kita menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi kita dan selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
yang bertahta dari kekal hingga kekal selamanya. Haleluya. Tuhan yang menciptakan segalanya ada. Kami bersyukur. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam kasih-Nya yang besar. Meskipun kita berada di tempat kita masing-masing terpisah oleh jarak, tetapi Tuhan yang bersama dengan kami di tempat ini, Tuhan juga bersama dengan saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbicara tentang Yesus anti rasialisme. Yesus menentang rasisme. Kita mau membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus hidup pada zaman orang Yahudi masih berlaku rasis terhadap orang-orang Samaria. Itu sebabnya perempuan itu mengatakan bahwa, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, kita tahu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa Yesus hidup di zaman itu, dan sejarah orang Yahudi, orang Israel berlaku rasis terhadap orang Samaria dimulai ketika sekitar tahun 722. Waktu itu kerajaan Asyur mengalahkan kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku yang ada di utara, dan kemudian mereka menjajah, lalu mengizinkan orang-orang dari luar, orang-orang jajahan dari negara-negara lain, misalnya dari Babel dan sekitarnya, untuk masuk ke daerah Israel, sehingga terjadi perkawinan campur antara orang Israel dengan orang non-Israel. Nah, kemudian ketika bangsa Israel itu melakukan kawin campur, sementara firman Tuhan melarang hal itu, dan beberapa tahun kemudian bangsa Yehuda atau 2 suku dari orang Israel yang juga kemudian ditawan di Babel lalu kembali, dan di bawah pimpinan Imam Ezra mereka membangun kembali Bait Allah. Pada saat mereka melakukan pembangunan itu, kemudian
orang-orang yang generasi dari orang-orang yang kawin campur antara Israel dengan non-Israel itu tidak diizinkan bersama-sama dengan mereka. Dan itulah orang-orang Samaria, orang-orang hasil keturunan dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang tidak diizinkan bersama-sama dengan mereka. Dan lalu orang Samaria akhirnya tahun 400 sebelum Masehi dia juga membangun bait Allah versi mereka di Gunung Gerizim. Dan pada tahun 128 sebelum Masehi orang Israel membakar tempat ibadah orang Samaria. Itulah beberapa peristiwa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi berlaku rasis terhadap orang-orang Samaria. Orang Yahudi bahkan tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Orang Yahudi juga tidak mau melintasi tanah Samaria. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak baik, sebab mereka menganggap bahwa mereka lebih tinggi daripada orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi biasanya juga tidak mau para prianya bercengkrama atau berbicara, berdialog, bercakap-cakap dengan para perempuan. Jadi ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, maka Yesus sedang mengumandangkan, Yesus sedang memberitahukan bahwa dia menentang rasisme. Yesus menentang rasisme. Yesus menolak rasialisme. Yesus memberlakukan bahwa semua manusia sama, dan Yesus memulai percakapan antara dirinya dengan perempuan Samaria. Yesus yang memulai percakapan, yang inisiatif melakukan pembicaraan. Dan kemudian Yesus ada percakapan dengan perempuan Samaria. Apa hasil yang diterima ketika Yesus melakukan percakapan tidak berlaku rasis terhadap orang-orang Samaria? Kita mendapati pelajaran bahwa kemudian terjadi percakapan, terjadi dialog, terjadi tukar pikiran, terjadi persekutuan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus melakukan percakapan. Yesus yang memulai. Karena kalau perempuan Samaria itu dia tahu budaya yang terjadi dan tidak mungkin dia yang memulai. Yesus kala itu juga sedang sendirian karena para muridnya sedang membeli makanan di kota, dan itu sebabnya perempuan Samaria dengan leluasa dia pergi ke sumur. Saya yakin kalau ada para murid Yesus waktu itu, maka mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi, karena bisa saja perempuan Samaria itu menunda atau membatalkan rencananya untuk mengambil air dari sumur Yakub. Tetapi karena peristiwanya waktu itu Yesus hanya seorang diri, maka perempuan itu kemudian pergi ke sumur. Nah, terjadilah percakapan antara perempuan itu dengan Yesus. Yesus dalam pelayanannya, bahkan dia juga menunjukkan bahwa dia memerintahkan kepada para muridnya, para gereja mula-mula untuk memberitakan Injil dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan para muridnya juga memang memberitakan Injil. Stefanus pergi ke Samaria untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan gereja mula-mula mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke daerah Samaria. Firman Tuhan mencatat peristiwa itu. Dan terjadilah pertobatan di tengah-tengah orang-orang yang ada di Samaria, orang-orang asli Samaria. Kalau kita melihat percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, maka kita melihat ada topik yang sedikit berbeda yang dibicarakan Yesus dengan yang dibicarakan oleh perempuan Samaria. Kita melihat bahwa perempuan Samaria itu berkata, engkau tidak mungkin meminta air kepadaku karena aku adalah orang Samaria. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tahu kasih karunia Tuhan, sesungguhnya engkau akan meminta air kepada siapa yang sedang berbicara kepadamu. Dan kemudian perempuan Samaria itu mengatakan bahwa berikanlah aku air yang kau maksudkan. Karena Yesus sebelumnya mengatakan kalau engkau minum air dari yang kuberikan, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan perempuan itu mengatakan, oke, kalau begitu berikanlah air itu kepadaku supaya aku tidak haus lagi dan aku tidak perlu lagi datang ke tempat ini untuk menimba air. Dan Yesus kemudian mengatakan kepada perempuan itu, dia mengatakan, panggillah suamimu. Yesus memberikan syarat kepada perempuan itu untuk
memanggil suaminya kalau perempuan itu ingin mendapatkan air yang mendatangkan kepuasan di dalam dirinya. Kemudian dalam ayat yang ke-17 dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jelas bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah Maha Tahu. Karena perempuan itu jelas adalah perempuan yang kehidupannya tidak baik. Bahkan kalau kita melihat peristiwa ini, Yesus seperti sedang menunjukkan dosa atau perbuatan yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan itu membuka pikiran perempuan ini bahwa ini siapa? Kok dia mengetahui segala sesuatu yang telah aku perbuat? Maka dia berpikir bahwa Yesus adalah nabi. Ketika dia berpikir bahwa Yesus adalah nabi, maka dia bertanya kepada Yesus, orang-orang Yahudi beribadah di Yerusalem, kami beribadah di gunung ini atau gunung Gerizim. Kemudian Yesus memberikan jawaban bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Engkau menyembah yang tidak engkau tahu, kami menyembah apa yang kami ketahui, dan keselamatan datang memang dari orang Israel atau dari orang Yahudi. Nah, itu membuat perempuan itu kemudian menjawab bahwa tentang penyembahan seperti itu, tentang hal yang benar atau tidak benar, kami memiliki keyakinan bahwa satu hari akan datang Mesias, penyelamat dunia. Dan kalau Mesias datang, maka dia akan memberitahukan segala sesuatu itu kepada kami atau kepada orang Samaria. Dan Yesus kemudian mengatakan, akulah dia. Ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus juga. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan Yesus kemudian mengatakan, akulah dia, akulah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Samaria. Dan peristiwa atau ucapan itu membuat perempuan Samaria itu berpikir, dan mulai dia merenungkan tentang apa yang diucapkan Kristus. Dan kemudian perempuan itu pulang ke Samaria, dia bertemu dengan orang-orang Samaria, dan dia mengatakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia Kristus itu, mungkinkah dia Kristus itu? Dan kemudian orang-orang Samaria pergi menemui Yesus yang masih ada di sumur yang di Sikar, di mana Yakub memberikan sumur itu kepada keturunannya. Dan kemudian hal yang terjadi, orang-orang Samaria setelah melihat Yesus, kemudian dia meminta supaya Yesus pergi ke Samaria, dan kemudian Yesus pergi 2 hari ke Samaria untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah percakapan, setelah terjadi dialog, maka berkat yang kedua atau hasil yang kedua yang diterima atau yang terjadi karena Yesus tidak rasisme itu adalah terjadi keselamatan. Orang-orang Samaria mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa awalnya mereka percaya karena perempuan itu, tetapi kemudian yang terjadi, ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepadanya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi oleh karena Yesus menerima apa adanya perempuan Samaria itu, dan semua kita, orang-orang manusia yang ada di muka bumi itu, hasilnya terjadi dialog, terjadi pengajaran, terjadi percakapan, terjadi pembelajaran, dan kemudian orang menjadi percaya dan diselamatkan. Dan
ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat mengaplikasikan beberapa hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Yesus menerima kita apa adanya. Saudara, siapapun saudara, bagaimanapun saudara, dimanapun saudara, seperti apapun keadaan saudara hari ini, dan saudara perlu ketahui, ketika saudara mendengarkan apa yang saya ucapkan ini, sesungguhnya ini adalah pemberitahuan bahwa Yesus menerima saudara apa adanya. Bagaimanapun keadaan saudara, Yesus menerima saudara. Yakinkan dalam kehidupan saudara bahwa Yesus menerima saudara apa adanya. Yang kedua, Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah juru selamat. Dan yang ketiga, kita dapatkan pelajaran bahwa hanya melalui penerimaan dan keselamatan di dalam Kristus, kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan sukacita. Di luar itu, segala sesuatu yang memuaskan kehidupan kita bersifat sementara, sementara di dalam Kristus Yesus, yang namanya kepuasan itu, yang memuaskan jiwa dan roh kita itu bersifat kekal. Karena memang akan kita alami sampai kepada kekekalan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sudah tahu bahwa hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan keselamatan, seharusnya kita juga tidak berlaku rasis terhadap siapapun. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memperlakukan semua orang sama, sebab semua orang sama di hadapan Tuhan. Kita tidak akan membeda-bedakan orang. Kita tidak akan mengatakan bahwa orang lain tidak akan berhasil atau budaya orang lain lebih rendah dari kita hanya gara-gara mengenai ras mereka. Oleh karena ras, padahal sesungguhnya mereka juga ciptaan Tuhan dan mereka sama-sama berharga di mata Tuhan. Nah, saudara, ketahuilah bahwa keadaan yang penuh dengan kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan. Di dunia ini banyak sekali yang bisa memberikan kepuasan, tetapi yang sangat memberi kepuasan kepada semua orang adalah air. Tetapi air juga memberikan kepuasan yang sifatnya sementara. Orang bisa haus, kemudian minum puas, dan kemudian dia akan haus lagi, dan itu akan berulang sedemikian rupa. Tetapi di dalam Kristus, kita bukan saja mendapatkan air, tetapi akan menjadi mata air di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara telah mencapai banyak keberhasilan. Saudara bisa merasa puas ketika mencapai keberhasilan, tetapi berselang beberapa waktu, kemudian saudara merasakan kehausan atas pengakuan orang, atas keberhasilan yang saudara capai. Saudara mencapai sesuatu, tetapi kemudian haus lagi, mencapai dan haus lagi, dan itu akan terjadi berulang-ulang. Saudara tidak mendapatkan kepuasan yang sejati. Atau pekerjaan saudara, saudara bisa mengerjakan banyak hal, sudah bekerja di tempat-tempat yang baik, tetapi kemudian saudara juga tidak mendapatkan kepuasan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau punya teman yang baik, punya orang tua, atau punya anak-anak yang baik, maka semua kehidupan kita akan menjadi puas. Tetapi ternyata juga tidak demikian. Atau ada orang-orang tertentu yang mencari harta kekayaan, mau mendapatkan hal-hal yang ada di muka bumi ini. Dia mencari mulai dari apa saja yang dia butuhkan, tetapi kemudian kita tahu bahwa apapun yang di muka bumi ini bersifat sementara. Bahkan kepuasan yang diberikan di muka bumi ini yang bisa didapat dari harta milik yang kita punya, itu juga adalah sesuatu yang bersifat fana atau sementara. Ketika kita bisa rekreasi ke tempat-tempat yang indah, kita bisa pergi ke beberapa tempat yang mungkin orang mengeluarkan begitu banyak keuangan untuk bisa melakukan rekreasi. Kita mungkin merasa puas, senang, tetapi dalam waktu hanya beberapa saat saja, lalu kesenangan itu akan hilang kembali. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang kita bisa dapatkan di muka bumi itu tetap bersifat sementara. Kalaupun itu menyenangkan, itu pun hanya bersifat menyenangkan pada beberapa waktu saja. Kalau begitu, berita gembira bagi saudara adalah di dalam Kristus Yesus, saudara bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kepuasan yang kekal. Itu sebabnya pastikan saudara meminta supaya Tuhan memberikan air kehidupan itu, keselamatan, yaitu dengan cara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat.
Yesus adalah Tuhan, juru selamat saudara, dan saudara akan mendapatkan proses kehidupan di mana Tuhan akan mendatangkan kepuasan bagi saudara. Itu sebabnya saya mengajak kita sekalian untuk memastikan sebagai orang-orang yang ada di muka bumi, pastikan bahwa saudara hanya akan mendapatkan kepuasan ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saudara mungkin masih berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan kepuasan di muka bumi ini? Engkau mencari dengan caramu, engkau mencari dan terus mencari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau minum air, tetapi kemudian engkau akan haus lagi. Engkau bisa menikmati kesenangan, kenyamanan sementara di muka bumi, tapi engkau akan kembali mengalami kesusahan lagi. Engkau akan mengalami lagi hal yang tidak tenang. Engkau kembali haus lagi dan tidak terpuaskan. Kalau begitu, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Dia, minta Roh Kudus akan menolong saudara untuk mendapatkan kepuasan secara rohani, kepuasan yang kekal yang akan kita nikmati sampai kepada kekekalan di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah kami yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami percaya bahwa kami telah diterima oleh Tuhan apa adanya. Kami memang manusia berdosa, kami tidak lebih baik dari perempuan Samaria, tetapi kami mendapatkan pengampunan di dalam Kristus, kami mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kami diberikan kepuasan. Oleh karena Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kami untuk membuat berkat Tuhan, air kehidupan yang ada dalam kehidupan kami ini menjadi mata air kehidupan yang akan kami bagikan kepada orang-orang, sehingga orang-orang lain akan mengalami berkat yang dari Tuhan. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, berbicaralah Engkau bagi kami semua, di dalam kehidupan kami semua, supaya kami juga bisa berlaku adil kepada semua orang, berlaku bijaksana kepada orang lain. Kami tidak membeda-bedakan orang, kami tidak rasis, kami akan menerima mereka sebagaimana Engkau telah menerima kami, sebagaimana Engkau juga menerima orang-orang, semua manusia di muka bumi. Roh Kudus tolong kami untuk terus menerapkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, kiranya itu akan menguatkan saudara-saudara terus untuk percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu memelihara kehidupan kita. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang bersama-sama dengan kami, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang sangat baik dalam surga, kami sungguh percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Sampai hari ini kami semua mengatakan Tuhan baik. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Kalaupun kami bisa memberi kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan, itu semua adalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami berdoa bersama-sama untuk seluruh umat Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan jamah saat ini. Dan kami nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Kalau ada yang sedang lemah, mari Tuhan akan kuatkan mereka. Kalau ada yang sedang susah, Roh Kudus hiburkan mereka. Kalau ada yang sedang membutuhkan pertolongan, biarlah kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Engkau berjanji Engkau akan melepaskan kami dari kesesakan kami. Engkau akan membukakan pintu-pintu pertolongan bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami ya Tuhan, yang hampir putus asa, oh Tuhan, Engkau akan mempertemukan diri-Mu dengannya, dan Engkau memberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan
Engkau tidak akan pernah berubah. Engkau mengerti isi hati kami, bahkan Engkau mengerti bahasa kami ya Tuhan. Bahkan di dalam diam pun kami, Tuhan, mengerti apa yang sedang kami pergumulkan ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan, Engkau kuatkan umat-Mu saat ini. Engkau hadir dalam hidup mereka. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam seluruh hidup umat Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu akan sungguh nyata bagi umat Tuhan, mereka yang sedang menyaksikan, yang sedang bersama-sama dengan kami beribadah saat ini. Ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan teguhkan kami sekalian, tambahkan iman kepada kami. Biarlah kami akan terus setia mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan lebih setia dan sanggup memelihara kehidupan kami semua. Berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, balaskan berlipat kali ganda, karena kami tahu bahwa kami menabur di tempat yang tepat dan Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda. Kami akan diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan, dan segala kebutuhan kami sudah Tuhan cukupkan. Doa-doa yang sudah kami naikkan, yang belum terjawab, kami percaya pada waktu Tuhan semua akan terjawab dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Kami semua diberkati dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan saudara tetap benar di hadapan Tuhan, memiliki pengertian yang benar di dalam Tuhan, terus jalin hubungan dengan Tuhan, dan terus memberkati sesama dengan perbuatan-perbuatan saudara, dan biarlah Tuhan akan terus menolong saudara di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.